Tiap orang punya arti, punya makna dalam dunia. Ia perlu diapresiasi, tak boleh dilupa, apalagi dihina. Tunggulah sebentar lagi, kamu kuwawancara, ku minta cerita, supaya orang mengerti kamu berharga sebelum tiada. Oke, jadi kali ini kita mau cerita soal kebaikan orang lain sama kita atau kebaikan kita sama orang lain dalam hidup. Gimana Bang Chen? Apa kira-kira pernah pengalaman tentang itu? Gimana kira-kira? Ya, pengalaman saya, pengalaman ya, pengalaman aku awal dari kecil tinggal di daerah lingkaran yang begitu sangat rawan dalam bidang narkotik. Ya, tapi kebetulan ayahku dan ibuku sangat paham dan mengerti. Ya. Ketika kami diajarkan tidak keluar malam pada hari-hari belajar, tapi kami juga pada malam minggu mungkin mereka memberikan waktu sampai jam 9 malam. Ya. Selebihnya kami tetap diatur dalam keluarga tersebut. Ya, mohon maaf, kebetulan saya beragama Islam dan orang tua saya sangat ya, taat mengatur hidup kami itu. Ya, mungkin bagi ayahku dia nggak pernah sholat ke masjid, tapi dia sholat di rumah dan membimbing anak dan istrinya. Dan aku sangat tahu persis ketika kami mau pergi ke sekolah, ya kebetulan ayahku itu dapat dari pemerintah dalam bentuk mobil dinas, tapi mobil dinasnya dikembalikan. Dan beliau mengantar kami yang laki-laki dengan boncengan pergi ke sekolah dan juga menjemputnya, dan ibuku mengantar adikku dan kakakku yang perempuan untuk pergi ke sekolah. Begitu juga dengan pulang sekolah beliau menjemput kembali. Dan jadi apakah itu yang membentengi Bang Ichen ini dari lingkaran narkoba tadi? Kalau dari pengalaman rasanya sangat benar seperti itu. Iya ya. Iya. Karena ada orang tua itu yang membentengi ya. Iya. Dan mereka tidak dengan marah, tapi mereka membentuk aturan itu dengan cukup ketat. Apakah waktu itu menyadari pendidikan yang diberikan orang tua itu memang untuk mencegah kita jangan masuk ke dalam gerbong, katakanlah ya, kejahatan lingkaran ini ya. Sadar nggak waktu itu bahwa itu tujuan orang tua? Iya. Dalam pemikiran aku nggak sampai ke situ dulu. Nggak sampai ke situ. Itu kira-kira kelas berapa itu? Itu yang aku alami sekitar kelas 5 SD, kelas 5 sekolah dasar, sampai saya masuk ke sekolah menengah atas SMA. Ya, setelah sekolah menengah atas kan kita nggak mungkin diantar lagi oleh orang tua kita. Iya. Ya, kami sudah naik bis ya, bis bis umum dan naik angkutan gitu. Iya. Nah, tapi setelah belakangan ini mulai saya sadari gitu, dan itu saya buat untuk anak-anakku gitu. Nah, jadi mereka nggak akan aku lepas gitu, dan saya tetap mengantar jemput mereka gitu. Nah, itu dan pengalaman itu apa tujuan atau makna di balik mengantar jemput itu, apa maknanya sebenarnya? Dikembalikan ke persoalan bahwa pernah ayahku itu membuat aku seperti itu dengan ibuku, dan aku sadari sekali gitu. Nah, jadi pengalaman inilah yang memang, ya mohon maaf ya, bukan contohnya seperti ini. Pernah ada seperti bukan pameo, seperti kelakar gitu ya. Itu kalau umpamanya satu keluarga, umpamanya suami istri punya anak satu, itu baik. 2 baik juga. 3 mungkin ya
baik juga. Tapi yang 4, 5, 6 itu katanya macam buah buang busuk katanya. Itu contohnya ya. Itu contohnya ya. Nah, ya kebetulan dari keluarga kami ada 5 orang gitu. Dan kebetulan anak ayah dan ibuku tuh kami 5 orang. Tapi memang kalau aku perhatikan ini sangat tertuntun dengan baik gitu. Walaupun belakangan baru aku sadarin gitu. Oh ternyata ini gitu. Nah, jadi begitu kita lepas tanpa kendali, mungkin kita nggak bisa, orang tua kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Walaupun nanti dalam perkembangan berikut ya kita nggak bisa sadari juga. Si anak itu mau kemana, terberasa kita nggak tahu juga ya. Jadi artinya proses pengalaman hidup itu kan juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita juga gitu. Ya contohnya gini, ada pengusaha-pengusaha yang berhasil, ini mohon maaf, sebetulnya kan dia bukan seorang pengusaha, dia bukan seorang akademis gitu. Dia nggak pernah sekolah dan kuliah gitu. Yang tamat SD pun bisa dia jadi kaya gitu dalam bidang pengusahaan. Kenapa? Ilmu itu dari pengalaman yang dia peroleh gitu. Yang sekian tahun dia dialami itu semua dengan begitu hebat, maka dia bisa jadi pengusaha yang kaya gitu. Dan tiba-tiba dengan kemampuan pengusahaannya itu akhirnya dia masuk ke sebuah universitas, terus dia ditarik menjadi seorang dokter honoris causa, malah diberikan sertifikat untuk mengajar gitu. Tapi ilmunya itu bukan secara akademis yang didapat melalui proses perkuliahan, tapi dari pengalaman hidupnya kan gitu. Ini contohnya, ini sebuah kasus ya. Ya, sekarang balik ke orang tua tadi. Kira-kira apa sih makna atau pelajaran yang bisa dipetik dari cara-cara orang tua tadi mengantar, menjemput balik? Apa sih sebetulnya yang ada di balik itu? Kalau aku sadari begini, ada rasa kasih ya, kasih dan sayang. Ya, kalau kita kembalikan ke persoalan bahwa kita sangat menyayangi dan menghormati ibu kita. Sampai dalam Islam dikatakan bahwa kita harus sujud di kaki ibu kita gitu. Ya, tapi jangan kita katakan hanya ibu, termasuk ayah juga seperti itu gitu. Ya kan? Ya kalau saya katakan ibu, mungkin kelahiran kita dari rahimnya akan keluar. Ayah dia tidak mempunyai rahim seperti itu. Tapi dalam konsep pemaknaan sayang dan kasih itu, dia akan memberikan kita dan mendukung kehidupan kita kan. Dari itu gitulah cara ayah menyalurkan kasih sayangnya ke anak, diantarnya pergi ke sekolah, dijemputnya. Padahal dia waktu itu kerja kan. Berarti dia mungkin ngambil waktu lah ya, curi-curi dari tempat kerjanya untuk supaya anak tadi bisa bersekolah dan terjaga dari lingkungan yang ya katakanlah kurang baik tadi. Tapi itu nggak pernah aku sadari gitu. Dulu. Kapan baru sadar? Setelah punya anak. Aku menikah dan aku punya anak, baru aku sadarin. Jadi memang apa ya, kita kadang-kadang lama baru sadar ya, apa yang dikasih orang tua kita ke kita itu udah kita jadi orang tua baru tahu ya kadang-kadang ya, benar nggak sih? Betul. Dan ini kita buat perbandingan dari tetangga sebelah rumah kita itu. Maka saya bilang tadi, banyak yang punya anak tuh anak buah buang busuk atau orang itu ya, seperti itu. Ya tapi ini kan hanya sebuah pameo atau sebuah cerita yang membuat kita menjadi tertawaan lah gitu ya. Nah, jadi kalau maknanya seperti itu. Kalau yang saya alami ya, aku alami selama hidup ini gitu. Kau menduplikasi nggak cara ayah ibu kepada anak hari ini? Kamu langsung fotokopi? Fotokopi langsung. Mungkin ini kan perlu di masa waktu. Iyalah. Perlu di masa waktu yang berbeda. Dan juga suasana yang berbeda. Iya betul. Dan juga kalau kita katakan seperti dalam konsep yang pemaknaan tadi Bang Fikar bilang itu adalah berbeda sekali ya. Kalau kita mungkin nggak menggunakan yang namanya wifi atau kita nggak menggunakan yang namanya handphone. Itu nggak ada ya. Nah, udah tuh kalau kita hilang. Kalau kita seperti perlu dana itu kita bisa dimasukkan ke bank.
kalau dulu kan tidak. Ya. Kita istilahkan dengan uang jajan gitu. Iya, Ini iya. contohnya ya. Itu pembayaran uang sekolah kita langsung ke guru dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin sudah berbeda dengan teknologi ya. Iyalah. Tapi pemaknaan dari konsep jiwa rasa sayang itu mungkin tetap ya. Nah, tetap itu nggak bisa dirubah gitu. Ya. Kita nggak usah mengatakan bahwa ada sebuah pemaknaan dari Tuhan, tapi yang jelas ajaran tersebut sudah turun kepada kita dari ayah kita dan ibu kita. Itu memang sangat-sangat besar sekali pengaruhnya. Iya, gitu. iya. Ya. Kalau aku katakan dulu aku mungkin sholat juga kurang baik gitu ya. Ya artinya kan gini, kita kan mungkin aku kan pengalaman tuh begini. Kita disuruh sekolah pagi, Ya. ya. Terus kita disuruh mengaji pada sore hari. Sampai malam baru maghrib kita pulang. Ya. Ya. Jadi dua pemaknaan kan. Itu sebetulnya. sampai kelas berapa itu? Itu sampai sekolah menengah atas, SMA ya? sampai SMA. Masih mengaji. mengaji sore ya? Ya. Nah, jadi kalau kita katakan yang pertama adalah maksudnya pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu secara baik, ya kan, secara umum, tapi juga dimasukkan juga ilmu keagamaan dengan baik gitu. Nah, ini kalau kita katakan ya terlepas dari konsep kita yang menyebutkan istilah sekolah agama itu dengan mengaji, ya, bukan memang sekolah secara umum seperti sekolah umum tidak. Nah, tapi pemaknaan dalam konsepsi agama tersebut sudah cukup masuk ke dalam jiwa kita. Jadi dua konsep, ayah dan ibu, ya kan, yang terkenang bagaimana dia melindungi anaknya ya dari segala unsur-unsur yang kurang baik. Nah, di luar ayah ibu siapa kira-kira orang berjasa sampai hari ini ya membentuk kita menjadi seperti ini? Ya, setelah saya kuliah, ya pengalaman saya kuliah itu cukup menarik ya. Ya aku kan bermain di organisasi, tapi juga waktu saya kuliah pertama kali yang kualami adalah aku sudah punya konsep dulu. Setelah aku lulus, aku sudah punya pemikiran tentang yang kupilih jurusan tersebut. Ya. Jadi zaman aku SMA, aku sudah menguasai sekali mata pelajaran ilmu bumi dengan mata pelajaran sejarah. Ini mohon maaf ya, bukan apa-apa. Akhirnya waktu aku testing ke USU, aku bisa gol di jurusan sejarah. Yang cukup menarik, ada seorang guruku SMA, ya, aku namanya lupa, seorang perempuan dan sangat-sangat, ya. Kok bisa lupa? Namanya lupa. Waktu terakhir kemarin jumpa sama Darto, ibu itu datang, terus aku kasih dia 10.000. Marga Simatupang atau siapa saya lupa. Maaf, dia dari orang suku Tapanuli, ya Batak, dan sangat baik sekali, dan dia sangat sayang sama aku karena aku sering menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia buat dalam waktu di kelas ya. Sampai terakhir waktu ketemu itu pun dipeluk-peluknya saya kan, dan dia anggapnya aku sebagai siswa yang muridnya terbaik. Ya, dan waktu aku bilang aku lulus di sejarah, dia sangat berantusias sekali untuk senang dia ya. Sekedar itulah sebagai ibu guruku ya. Jadi artinya ibu itu termasuk lah membuat ya menggiring kemana arah kuliah Bang Chen ya. Ya itu perasaanku. Iyalah, perasaan kita mungkin bagi dia enggak gitu. Iya, cuman waktu aku sampaikan seperti itu dia sangat ini gitu. Iya. Dan waktu dia ngomong itu, kok bisa jurusan sejarah? Ya, memang saya menyukai mata kuliah mata pelajaran sejarah, ya. Satu lagi ilmu bumi kan gitu. Tapi yang saya kuasai itu sejarah gitu. Waktu saya lulus, dan yang paling yang paling kuat itu yang aku pikir itu begini. Ketika aku lulus di jurusan sejarah, aku anggap aku memang sebagai mahasiswa yang terbaik gitu. Kenapa? Karena memang tidak melalui rekayasa, tidak melalui
apa namanya bantuan, tapi aku mau testing gitu. Jadi setelah kulihat dari jumlah berapa mahasiswa yang melamar ke jurusan sejarah di tahun 1991 itu, aku terkejut. Jumlahnya 254 orang. Yang lulus kami satu kelas itu hanya 48 orang. Jadi kok 259 orang jadi 200 terbuang. 200 lebih terbuang. Ya. Aku sangat terkejut gitu. Dan itu bukan testing, bukan dikoreksi secara lokalitas. 1:4. Tapi di Jakarta yang mengamankan itu. Nah ini yang cukup menarik gitu. Jadi memang aku termasuk mahasiswa yang terpilih gitu. Iya. Nah, ini contohnya. Jadi nggak ada cerita orang sekarang aku salah jurusan, nggak ada. Nggak ada salah jurusan. Nggak ada. Itu memang udah pilih sendiri dan memang menyenanginya. Nah ini mungkin yang cukup menarik ya. Dari pengalaman gitu. Kalau ditanya bagaimana masalah pembiayaan sekolah, kuliah dengan kondisi ya waktu itu mungkin uang kuliah pun masih cukup rendah ya. Kami masih 42.000 setahun ya. Nah, jadi kami bayar per semester itu cuma 21.000. Iya betul. Tapi kalau diperhitungkan zaman aku kuliah di tahun 81 itu uang 10.000 tuh untuk mahasiswa itu bisa menghidupi kita sebulan loh. Untuk ongkos, uang jajan dan sebagainya. Ini contohnya ya. Betul, aku kos 15.000 sebulan. Makanya. Jadi kok 21.000 tuh ya termasuk cukup tinggi juga waktu itu ya. Jadi kok aku bilang 10.000 itu untuk uang jajan dengan uang ongkos kita sebulan. Itu cukup. Ya. Terus kok kita kembalikan, apa yang menjadi faktor aku bisa berhasil? Ya walaupun enggak dalam konsep tepat waktu. Aku tamat tuh sampai mencapai sekitar 8 tahun. Tapi memang masa itu semua orang kan relatif lama kuliahnya. Tahun 80-an. Tapi untuk penguasaan terhadap ilmu yang kupelajari, ya mudah-mudahan itu aku alami. Yang pertama, yang paling penting sama aku adalah aku bisa menyisihkan uang jajanku. Kok bisa aku menumpang sama kawan-kawan sampai ke USU, ya kan? Dengan selisih ongkos ongkos sudaku atau angkot ya kalau kami dulu sudaku namanya dulu ya. Dulu ada damri juga itu dengan ongkos cuma Rp25 dengan Rp15 itu bisa aku kumpul, langsung aku bisa diantar jemput sama kawan aku. Habis itu dari kumpulan itu aku membeli buku. Ya harga buku pun waktu itu masih cukup murah ya. Itu hanya 2.500. Kalau sekarang mungkin udah mencapai sekitar 100.000 atau ini cukup menarik tuh. Dan ini yang menjadi sebuah kekuatanku untuk membaca. Ya kalau aku katakan sampai aku tamat itu aku punya referensi buku sekitar 500 referensi. Tebal tipis, Indonesia, Inggris dan Jerman, termasuk Belanda. Walaupun Inggris, Jerman dan Belanda nggak bisa ku baca secara sepenuhnya bisa dimengerti gitu. Nah ini pengalaman ya. Artinya mudah-mudahan dengan proses belajar seperti itu menguatkan gitu. Oke. Siapa yang menuntun dalam perkuliahan itu sehingga semangat belajar itu terjaga? Ada nggak orang atau sama sekali tidak ada? Jadi pengalaman yang paling menarik adalah dosen-dosen. Ada nggak dosen yang bisa disebut kira-kira jasanya? Hampir semua pada masa kami kuliah itu kami memanggil dosen kami dengan abang. Jadi kalau ada juga yang kami panggil bapak, kebetulan betul-betul senior. Tapi yang lain umumnya kami panggil abang dan kakak. Ya kalau aku katakan yang paling yang paling menarik sekali ketika kami mengikuti kuliah, dosen bisa memfokuskan atau
bukan memilih ya, tapi memfokuskan kepada mahasiswa-mahasiswa yang bisa lebih kreatif dan juga bisa lebih kuat dalam memberikan pendapat atau juga dalam memberikan pertanyaan setelah dia memberikan kuliah. Nah, itu kita menjadi prioritas dalam kelas. Dan hampir semua ya itu terus terang saja, mohon maaf ya, kebetulan ada juga rasa sentimen, bukan sentimen negatif ya, tapi sentimen positif. Sentimen yang merasa senang kepada mahasiswanya, dan kebetulan pendekatannya kepada budaya gitu. Ini mohon maaf, mereka katakan begini, ya kebetulan ibu saya Minang, ayah saya Aceh. Nah, tapi kekuatan posisi saya adalah Minang. Dan kebetulan dosen-dosennya orang-orang Minang semua, hampir banyak. Dan yang paling, jadi keminangannya itu ikut kerja juga kira-kira itu. Macamnya begitu gitu. Bekerja juga. Tapi terlepas dari situ, persoalan Minang juga nggak menjadi masalah gitu. Ini mohon maaf seperti Bapak almarhum Daniel Ahmad, itu dosen senior saya. Itu Pak almarhum Nasib Latif, kebetulan di sejarah. Mungkin bagi rekan-rekan yang pernah ikut kuliah di sejarah, ya saya rasa semua tahu ya sejarah di USU ya maksudnya ya. Ada lagi satu, itu juga orang Minang, Bapak Syekhuddin Mahyudin. Satu lagi ada yang paling menarik, itu adalah bukan menarik ya, itu yang sangat-sangat baik, itu adalah Dr. Anda Ani Krishna Siregar. Tapi itu bukan sejarah ya kayaknya. Bukan sejarah. Iya. Dia jurusan bahasa Indonesia. Dosen bahasa Indonesia. Nah, cuman dia mengajar tempat kami juga untuk mata kuliah Jawa kuno. Nah, jadi kan kalau di fakultas ini kan ada mata kuliah yang memang interdisipliner ilmu kan harus. Nah, jadi mohon maaf, ini 4 dosen ini, tokoh ini yang menjadi, maaf ya, saya kebetulan muslim, saya juga sekarang sudah rajin sholat mengikuti almarhum ayah saya, sampai sekarang nggak saya sadari itu bisa bagus. Setelah saya mendoakan ayah dan ibu saya juga mendoakan 4 dosen saya ini, ya. Terus saya doakan 4 ini, ya. Saya nggak tahu ya, walau bisawab, kalau itu bisa ya diterima Allah, alhamdulillah. Ya. Tapi saya mencoba membuat kebaikan ke diri saya. Ya saya alami dengan kondisi sekarang ini, ya mungkin kita harus berubah ya. Setelah kita mencapai umur yang di atas 60, dan dari 60 ke atas ini, saya pikir kita udah nggak bisa lagi, ya kan? Artinya perspektif kita sudah berubah gitu. Nah, mungkin untuk ambisi yang jelek itu mungkin sudah kita hilangkan ya. Mohon maaf, dulu saya juga suka main judi, ya, suka juga minuman keras, ya. Itu macam judi-judi tebakan-tebakan angka-angka itu seperti togel apa segalanya. Mohon maaf lah ya. Tapi coba aja kan. Ya, itu pernah saya buat, pernah saya main. Tapi untuk 10 tahun ini sudah saya hentikan itu. Ya, saya kembali kepada kesadaran kita gitu. Tanya apa yang mesti kita buat kembali setelah kita tua, kan nggak mungkin. Itu ambisi-ambisi kita pun yang jelek mungkin saya pikir sudah mulai berubah. Itu sudah mulai saya tinggalkan gitu. Nah, cuman yang menarik sekali setelah saya dibawa oleh dosen saya ini, Pak Daniel Ahmad, itu pertama sekali saya mengajar termasuk di USU, juga sama Pak Nasib Latif. Saya juga pernah mengajar di USU, menjadi pengganti beliau di Fakultas Kedokteran, yang cukup menarik. Lantas setelah saya ngajar dan juga saya mengajar di fakultas di Sekolah Tinggi Bahasa Asing di Harapan Medan, itu diajak oleh Pak Daniel Ahmad. Tempat sekarang kerja lah ya. Ya, tempat saya kerja. Dan itu yang diingatkan kepada saya. Ya, ini kembali saya ulangi ya. Artinya jangan kau terlambat masuk dan jangan kau cepat keluar. Dan tolong urus semua yang berhubungan dengan nilai-nilai ujian, jangan diperlambat. Dan itu saya ikutin. Saya ulang tadi. Jangan terlambat masuk. Jangan terlambat masuk kelas maksudnya. Masuk kelas mengajar. Ya. Dan jangan cepat keluar. Jangan cepat keluar setelah mengajar. Dan selesaikan semua administrasi perkuliahan. Artinya itu apa tuh? Absensi nilai mahasiswa baik mid semester, semester ya gitu. Itu pesan Pak Daniel ya. Dan pesan saya waktu saya mengajar, dia pun terkejut. Apa dia bilang?
Yang penting kau jangan berbohong, ya. Yang kedua, coba urusan orang dan jangan dihambat urusan orang. Dan itu saya sangat sadari setelah saya menjadi tenaga administrasi di di Harapan, ya. Itu setiap pergantian pimpinan saya sering kena marah dan saya sering sangat strict diperingatin gitu. Tapi saya belajar dari situ gitu. Dan akhirnya saya sudah berhasil. Jadi kalau saya katakan awal saya sebagai staf administrasi, emang saya nggak pernah pelajari itu waktu kuliah. Iyalah, jurusan sejarah. Iya, artinya gini, yang saya kuliah itu akademis, Betul. bukan administrasi. Tapi dari pengalaman saya dengan kawan-kawan, akhirnya saya ahli dalam bidang administrasi. Nah, apalagi setelah teknologi ini berubah dengan sistem komputer. Kalau dulu mungkin dengan sistem typewriter, tapi mudah-mudahan mesin tik atau typewriter itu sampai sekarang kalau memang komputernya mati, saya menggunakan itu untuk memasukkan nilai gitu. Dan kawan-kawan juga pada ketawa. Tapi begitu mereka melihat nilai itu bukan dengan tulisan tangan tapi dengan tulisan typewriter tadi cukup baik gitu. Nah, ini juga menjadi kelebihan bagi saya gitu. Tapi bagaimana kau menerapkan ajaran atau petuah tadi? Misalnya ya soal masuk kelas tadi. Tepat waktu artinya itu ya kan? Nah itu kayak mana? Gini, kita kan pakai bel awal masuk. Kita bawa absen. Net gitu ya. Mereka masuk. Nah, yang agak terlambat udah di awal udah saya ingatkan. Coba ini 5 menit atau 10 menit. Tapi itu pun nggak bisa saya paksa. Kenapa? Kadang mereka melapor, Pak, saya bekerja gitu. Oh yaudah, pokoknya saya kasih dispensasi, tapi itu melapor ke fakultas gitu. Atau mereka keluaran surat. Dan itu memang bidang saya untuk membuat seperti itu gitu. Jadi untuk urusan lain pun waktu di bidang administrasi saya mengatur itu. Oke. Yang berikut saya keluar. Jangan cepat keluar. Jadi konsep tidak keluar, saya akan memberikan penerangan dalam bentuk ceramah itu pakai 2 sistem. Yang pertama kita buat dulu kan ada pertemuan dengan ceramah. Yang kedua adalah tanya jawab. Yang ketiga adalah mencatat kan gitu. Nah, itu zaman saya tuh ya. Nah, jadi posisi ini sudah saya bagi waktu. Kalau saya katakan umpamanya 10 menit, ya. Jadi saya buat di situ sekitar 70 menit untuk berceramah. Ya. Sudah itu yang kedua, waktu setelah 70 menit, dalam waktu 20 menit itu saya siapkan untuk tanya jawab. Selama saya buat dalam untuk mencatat. Tapi yang paling penting itu saya pernah baca Max Weber ya. Jadi konsep dalam memberikan perkuliahan itu yang penting adalah konsep dalam bentuk pemahaman atau perspektif. Jadi apa yang kita terangkan itu kita bisa mengurai itu dengan cukup detail. Ya kalau kita katakan kan kalau mahasiswa bosan kayak mana caranya? Ini cukup menarik. Ya, ini cukup menarik. Ada serius terus apa ada lawak-lawaknya sedikit gitu? Betul. Ya, saya juga pasti membuat anekdot ya. Gitu betul. ya. Tapi begitu pun bukan berarti nggak ada yang bosan, banyak juga yang bosan. Gitu. Gitu ya. Apalagi yang di belakang ya. itu pengalaman benar. Benar abang bilang tadi ya. Artinya begitu mereka nggak suka, yang menggaungui temannya, yang menggendang-gendang gitu. Tapi saya cuma peringatkan aja gitu. Nah, dan akhirnya dengan pengertian dasar peringatan itu mereka paham gitu. Dan sampai ini mohon maaf bukan apa-apa ya, itu yang paling kuat sekali itu pada tahun 96 itu alumni terakhir ada juga sama saya ini kemarin masuk di grup. Sampai tahun 2000 tamat dia tahun 2010. Mereka semua melalui Facebook mengatakan Pak Hendra lah yang membantu saya. Waktu saya transfer dari Universitas Islam Sumatera Utara, Pak Hendra membantu semua begini-begini. Itu saya jawab. Oh iya, pemirsa, beliau ini nama
resminya Pak Hendra Mulia. saya manggil beliau ini Chen karena kawan. Jadi panggil nama kecil Kawan ya. kecil, Namanya Dr. Andes Hendra Mulia MSI. Oke. Nah, jadi gimana? Terus Jadi begitu mereka bahas dalam bentuk Facebook, mereka katakan apa? Bapak yang membantu kami begini. Saya bilang enggak. Itu karena kalian belajar dengan baik. Dan kalian juga mengikuti ujiannya dengan baik. Maka itu bukan harus bantuan saya. Saya hanya meluruskan jalan saja. Gitu. Artinya ternyata kalau kita baik itu diapresiasi juga ya, dihargai juga ya oleh mahasiswa ya. Wah, luar biasa. Iya. Ya. Jadi itulah amanah antara lain dari senior tadi ya, dosen-dosen yang sudah almarhum ya. Kita doakan dia senang di sana ya. Tepat waktu masuk, keluarnya jangan kecepatan. Cepat. Nah, tentu di materi ini kita lah yang bertanggung jawab mungkin ya, apa yang harus kita beri. Tapi tadi Bang Chen udah buat tuh ya persentasenya ya, ceramah, tanya jawab, terus mencatat. Jadi inilah metodenya ya, 3 ya. Nah, terus kan kemudian selesaikan administrasi. Itu artinya apa? Ya artinya begini, ketika mereka sudah memasuki ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, kita kan harus tepat waktu. Ya, misalnya ujian dalam mata kuliah Bang Chen ini ya. Isai atau pilihan multiple choice misalnya. Kalau kami dulu diterapkan dalam bentuk essay. essay ya. Jadi menjawab. Nah. Cuman kunci yang paling penting menurut saya adalah bentuknya adalah pemahaman, bukan menghafal. Mungkin Bang Fikar pernah bilang sama saya. Itu Bang Fikar pernah baca buku pengantar antropologi, bukan pengantar antropologi sosial pencarian 100 kali baca. Tapi sampai titik koma sampai kalimat apa kata tuh di mana bisa kita lihat gitu. Tapi memang itu bisa jadi pemahaman juga gitu. Nah, cuman kalau saya katakan tadi konsep Max Weber adalah perception, pemahaman gitu. Nah, jadi contohnya begini Bang Fikar. Kalau saya katakan pemain yang sederhana gini, umpamanya saya katakan piring. Atau saya katakan sendok. Pasti posisi yang kita pahami adalah piring itu letaknya di meja makan, dan juga kalau habis itu letaknya di peterangan. Juga sendok nggak akan mungkin letaknya di gudang, itu kan sekop. Dan fungsi piring adalah untuk menampung bahan pangan yang untuk kita makan. Ya kan jelas. Nggak akan mungkin piring itu di gudang kita taruh. Udah pasti tempat peterangan di tempat dekat piring, kan gitu ya. Nah, itu kan konsep pemahaman. Oke, tunggu dulu. Itu nanti tadi penyelesaian administrasi tadi lah dulu. Ujian, terus nilai kayak mana nilai. Jadi kalau dalam konsep nilai dan ujian itu kan perbandingan begini. Contoh, kalau saya katakan namanya berapa ujian masuk, ada absen. Absennya dinilai? Jelas. Nah, maka di situ nanti kan ada dari kehadiran. Dari aktivitas. Ada persentasenya lah ya. Ada persentase. Ada kuis mungkin. Kuis. Tanya jawab. Kelas masuk. Baru mid semester. Baru nilai akhir semester. Pas ujian tadi ya. Semester. Jadi ada 4. Ya masalah presentasi itu tergantung. Dari aturan besarannya. Itu fakultas mengatur besarannya ya. Cuman dalam pertimbanganku gini. Dalam bentuk penilaian, aku tidak memaksakan si mahasiswa untuk bisa menjawab dengan sepenuhnya gitu. Apa perhitungannya kan gitu kan? Begini. Ketika dia belajar itu pernah aku alami juga gitu. Ketika dia belajar, ya kan? Itu kan nggak semua dia bisa fokus ke situ. Betul. Itu mesti kita pastikan. Ada mata kuliah lain lagi kan banyak juga. Cuman yang kuanggap begini, keberhasilan mereka bukan di waktu kuliah. Tapi keberhasilan mereka waktu mereka selesai kuliah, mereka bekerja, itu keberhasilan mereka. Itu perhitungan yang paling jelas. Dan ternyata yang terjadi itu, ya, hampir rata-rata yang umumnya mahasiswa-mahasiswa yang agak lemah di kelas itu cukup berhasil. Di luar. Apa hubungannya itu? Itu saya nggak ngerti. Jadi kan saya katakan, aku bilang tadi kan gini. Apakah gini, bisa kita katakan makin lemah dia nampak di kelas dalam pelajaran, makin sukses dia di luar? Hah? Begitu? Ada rating yang pernah aku baca juga, tapi udah lupa ya. Jadi
Yale University yang terkenal di Amerika tuh universitas yang paling maju, bukan Yale, Harvard mungkin ya. Itu dikatakan mereka tuh begini, yang memang tidak terlalu hebat ya, tapi dia masuk ke Harvard itu pernah aku baca di koran ya, di apa, di Kompas itu, di Opinion, mereka katakan apa, yang tidak terlalu pintar itu rata-rata orang-orang kaya yang apa namanya, terkaya di Amerika setelah dia kuliah. Setelah keluar kuliah. Nah, yang pintar-pintar itu jadi dosen, jadi apa, nggak kaya gitu. Oh gitu. Nah, tapi itulah ya. Tapi jadi, kan keberhasilan nggak bisa diukur dengan nggak kaya bisa kan. itu. Jadi kalau dia sukses jadi dosen, pintar kan, walaupun nggak kaya kan bisa juga sukses. Tapi nggak sehebat yang kaya ini gitu. Oh gitu itu ya. yang di rating di Harvard yang pernah saya baca itu. Contohnya. Tapi apakah itu benar seluruhnya? Saya pun nggak tahu pasti. Ini contoh yang seperti itu yang bisa diinikan. Nah, ini kalau kita bicara tadi tentang bagaimana dan penilaian kepada mahasiswa, saya nggak pernah membuat yang terjelek tuh. Tetap yang terbaik gitu. Ya cuman berarti lulus semua dong. Tunggu dulu. Pertimbangannya begini, karena kami di perguruan tinggi swasta, kita juga nggak mau menjatuhkan mahasiswa kan. Betul. Secara politis begini, kalau mereka keluar, mereka berhenti, dan mereka juga tidak, waktu dia mengekspos keluar, ya kan, otomatis kan ini berpengaruh besar. Kalau memang kita baik dengan berbuat dengan baik tadi, maka wah masuk ke harapan. Kan contohnya, wah dosennya tuh baik. Kalau ngasih nilai, kan terekspos dia, artinya terpromosi keluar gitu. Artinya begini, pemberian nilai rendah, jelek kepada mahasiswa itu nggak ada juga rugi apa ya, tidak ada juga manfaatnya. Iya, enggak. Memang saya pun pernah dengar itu, kasih apa ya, dengan memberi nilai jelek pada mahasiswa itu nggak ada faedahnya. Ya cuman perhitungannya dari kehadiran, itu nggak bisa kita hindari. Kehadiran harus ya. Apa maknanya itu? Kadang ini dalam proses pertemuan kita dengan mahasiswa kan, itu kan otomatis memberikan sebuah apa namanya, presentasi terhadap ilmu yang kita masukkan kepada mereka gitu. Kan itu dia. Apakah bisa kita kita maknai kehadiran itu karena dia berarti orang yang disiplin, betul, orang yang menghargai, betul, komit dengan kuliah, artinya bisa nggak itu kita maknai? Bisa. Sehingga memang itu sangat penting ya. Ya. Artinya nilai dia menghargai, dia komit dengan ini jam kuliah maka kuliah, itu lebih bermakna sebetulnya ketimbang dia mengetahui, menghafal apa-apa dari kuliah gitu maksudnya. Iya. Karena kan gini, dalam setiap penjadwalan perkuliahan kan sudah diatur. Ya. Nah, contohnya seperti ini, kita harus menggunakan baju kemeja yang berkerah, nggak boleh baju kaos, maaf. Kita nggak boleh juga pakai slop atau sendal. Ya kalau kita katakan apa sih masalahnya? Kalau kita kenapa rupanya? Nah, tapi kan sudah ada aturan gitu. Ya, sama dengan kehadiran. Kehadiran juga termasuk dalam aturan itu gitu. Jadi kita nggak bisa hindari itu. Nah, jadi kan ada persentase waktu, persentase jumlah nilai itu Jadi bagimu mana lebih penting mahasiswa itu hadir dibanding dengan mahasiswa itu nggak bisa jawab pertanyaan kuliah? Dua penting. Lebih penting. Ya, yang lebih penting adalah ketika mahasiswa itu hadir dengan baik. Hadir ya. Itu lebih bermakna ya. Iya. Karena dengan dia hadir berarti dia bisa memahami itu gitu. Ya, sampai setingkat juga menghargai dosennya nggak sih? Kamu dia. merasa kau penting nggak dihargai oleh mahasiswa? Merasa penting nggak? Saya pikir iya. Aku pikir iya. Ada saling menghargai ya. Iya. Karena begini, ketika mereka memanggil bapak sama aku di kelas, mereka kadang-kadang dia lebih tua dari aku. Oh gitu. Nah, ada juga yang sebaya gitu. Nah, tapi udah aku ingatkan, ketika kau di kelas, kau panggil bapak sama aku. Nah, dan kita menggunakan bahasa apa namanya? Formal. Bahasa formal perkuliahan. Gitu. Nah, ketika kita jumpa di luar, kau silahkan mau manggil nama, ya asal jangan kau maki aja aku bilang. Selama aku baik jangan kau maki gitu. Nah, itu aku panggil nama,
atau kau mau apa, atau kau minta person untuk kau traktir minum, silakan. Jadi aturan mainnya kita buat ya, di kelas kita menyapa Pak gitu ya Pak, karena juga mahasiswa kita kan kita panggil namanya juga ya. Tentu kita nggak panggil adik juga ya kan, Anda saudara mungkin ya, kecuali memang anak kita ya, ukuran kecil ya. Nah, terus pesan jangan jangan susahkan orang, urusan orang lancarkan. Nah, itu gimana tuh? Ini pengalaman. Apa pengalamannya? Ini yang paling menarik begini, contoh ada buruh mahasiswa yang transfer dari Harapan, dari universitas lain. Ya banyak kasus yang dari USU pun ada. Setelah dia masuk, maka yang mengerjakan untuk transfer nilai itu aku gitu. Memang aku dibuat seperti itu dari dulu. Aku kerjakan, itu pun aku belajar dari kawan kan. Setelah aku pelajari, jadi setiap semester itu kan kita transfer nilainya. Dia sampai semester berapa? 1, 2, 3, 4. Terus berikut 5, 6 masih kosong. Jadi yang 1, 2, 3, 4 ini aku transfer ke 1, 2, 3, 4 juga di mata kuliah di Harapan gitu. Nah, cuman yang menarik begini, ada mata kuliah di semester 2 dia cuma nggak ada di semester 2 yang dia punya itu dari tempat yang lain, tapi di semester 6 tempat kita. Aku masukkan ke semester 6. Ya. Untuk masalah nilai, aku sesuaikan kondisinya dari yang transfer tadi dari universitas lain ke Harapan. Jadi aku masukkan semua. Ya. Udah lengkap. Nah sekarang gini, masalah yang terjadi adalah dia harus kuliah itu dikatakan tadi kalau aku katakan hanya semester 4, dia masuk di semester 5. Ini kan, ini contoh. Nah, tapi mata kuliah di semester 5 ini kan dia bisa mengambil yang baru. Yang baru ada di Harapan contoh. Nah, jadi kebetulan yang di semester 2-nya itu banyak yang kosong. Di semester 3-nya banyak yang kosong. Nah, mohon maaf ya, bukan apa-apa. Kebetulan Harapan itu membuat 2 periode masa waktu kuliah, pagi dan sore. Jadi macam mana aku membantu mereka ini? Jadi itulah konsep memudahkan itu ya. Jadi kayak mana dimudahkan orang gitu urusannya ya. Nah, jadi contoh gini, ketika dia semester 5-nya, kau ikutin semester 5 di sore hari. Ya. Kau ikutin semester 3 di pagi hari. Dia dapat 2. Ya. Begitu ini selesai, kan normal kembali. Waktu di semester 6 dia sudah bisa normal seperti biasa. Sebetulnya kalau pegawai apa ya, pegawai tendik ya kayak abang ini bang, wah lancar urusan kayak gitu ya, senang kali lah mahasiswa itu. Iya itulah, itu contoh. Jadi itu implementasi nilai tadi ya, lancarkan urusan orang apa kayak begitu ya. Dan satu yang kedua gini, ada rekomendasi contoh begini, ketika si mahasiswa sudah mengikuti kuliah, terus si dosen mengalahkannya gitu, karena mungkin dia lemah, wajar, ya, maka dia akan ujian ulangan, ya, pokoknya ujian ulangan lah ya. Kalah lagi 2 kali, ya. Terus si mahasiswa ngelapor sama aku, Pak, Bapak, tengok nih Pak, saya kalah lagi ini. Oh iya, udah berapa kali kau ujian ulangan? 2 kali Pak. Oh iya, oke, remedial ya. Terakhir aku telepon, ya kebetulan banyak juga waktu itu dosen dari Unimed dan juga dosen dari USU yang mengajar di Harapan. Aku telepon, aku bilang ya sama dosennya, ya kebetulan semuanya abang bangku lah ya. Panggil abang, bang ini maksudnya oh ya, tolong Chen, buat aja surat untuk ujian. Surat untuk permohonan ujian ulangan kan. Nah, itu dia bawa, dia kirim ke USU dan dia kirim ke Unimed. Begitu dia balik, dia dengan riang dan gembira dan senang hati dia bilang, Pak Hen udah lulus berapa nilainya? B. Udah bagus dia bilang, dan dia senang hati gitu. Ya kadang-kadang banyak juga yang aneh-aneh gitu ya. Kenapa aneh-aneh? Jadi ketika aku makan di warung-warung nasi gitu, nasi goreng malam kawan, tiba-tiba waktu aku mau bayar, tiba-tiba kata
apa namanya, Kasir, pembayar apa, stewardess apa itu namanya, ya pelayannya. nah pelayannya dia bilang udah Pak udah dibayar. Oh. Aku terkejut, kapan aku bayar bilang. Itu Pak tadi dasarnya dia dadah. Oh. Pak Hendra aja. Oh ya. Ya kita Iya, nggak itulah ini. ya. Ya secara material, iya. tapi itulah ya. Ya bukan kita menolak enggak, Iya, tapi iya. kesannya itu ya. Iya, Itu iya. mungkin. Nah, itu kalau dalam hal nilai. Itu berbuat apa ya? Berbuat baik itu ya. Iya. Dan belum ada yang mengatakan Pak Hendra itu, yang belum ada. Sampai ada dosen senior mengatakan itu ada namanya Bu Sri Hartini, udah pensiun gitu kan. Jadi setiap pagi itu saya menjaga mahasiswa begitu jam pertama kuliah, katakanlah jam 8 sampai jam setengah 10. Mereka istirahat untuk masuk jam kedua nanti jam 10 sampai jam 12. Nah, waktu mereka istirahat pertama itu mereka pergi ke kantin dan pergi ke warung-warung kopi untuk istirahat dan makan. Ya. Pas kembali ke jam 10 memasuk mata kuliah kedua, mereka belum datang-datang. Maka saya mengejar mereka untuk memberitahu dan sambil apa mengembalikan mereka, menggiring mereka ke kelas lagi. Sampai dibilang Bu Sri senior satu apa, kau kerjamu mengembalai mahasiswa. Emang mengembala kambing. Itu contohnya. Oke. Nah, contoh. Ini ya, mungkin apa ya, yang terakhir sebagai penutup, closing ya cerita kita ini. Ini kalau nggak kita close, ini panjang gitu. pagi sahur kan. Kira-kira bisa nggak beberapa patah kata penting yang bisa juga menjadi nasihat lah bagi orang lain yang mendengar. Ya, yang saya alami yang paling penting adalah pertama adalah berbuat baik. Yang kedua dengan kerendahan hati. Yang ketiga adalah walaupun ini bukan suatu hal yang memang bisa dicapai dengan langsung, tapi adalah berdoa. Dan coba yang penting adalah berdoa untuk berhajat kita terhadap ya keluarga, orang tua, orang-orang yang baik ya. Yang paling saya terkesan sekali, saya pernah mendengar sebuah lagu yang paling menarik itu dari Iwan Fals. Tapi memang waktu saya baca di Lirik. Di lirik tulisan di album itu ditulis di situ In Memoriam Bung Hatta. Tapi waktu dilakukan tidak pernah dia katakan tentang Bung Hatta. Waktu saya mendengar lagu itu saya menangis. Mungkin kalau Anda nanti buka tentang album lagunya Iwan Fals, itu bagus sekali. In Memoriam tentang Bung Hatta ya. Tapi waktu dia menyanyikan dia nggak pernah menyebut Bung Hatta. Nah, tapi di lirik jujur, lugu dan bijaksana. itu isi liriknya kan? Iya. Dan menangis seluruh Indonesia tentang kematian dia itu gitu. Oke, Bang Chen, Bang Hendra Mulia, terima kasih. Ini percakapan yang kita cakapkan hari ini kayaknya memang bagus juga ya kalau didengar orang lain ya. Ya ini kan percakapan ya bagaimana kita mengapresiasi orang yang pernah berjasa pada kita juga ya. Mulai dari orang tua, ayah ibu, terus guru-guru kita ya. Saya tadi disebut guru dari SMA, terus guru di kuliah, ada beberapa yang kebetulan sekarang semua sudah tiada ya. Mari kita doakan semoga orang-orang berjasa ini tenang di sana lapang kuburnya dan mendapatkan tempat yang baik di sisinya. Sampai di sini. Terima kasih Bang Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.